atau keturunan mereka atau saudara-saudara mereka. Wajtabainahum, kami pilih mereka menjadi nabi dan rasul. Wa hadainahum ila siratin mustaqim, kami beri mereka hidayah kepada sirat dan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini pujian atau tidak? Pujian. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi, demikianlah petunjuk dari Allah yang Allah berikan kepada siapa dikehendakinya. Berapa nabi dan rasul tadi disebut? 19 atau 18? 18 nabi dan rasul disebut dalam satu deretan ayat, dipuji semuanya. Tapi Allah akhiri dengan apa? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka menyekutukan Allah, maka terhapus semua amalan-amalan mereka. Sekali lagi, akhir dari ayat ini setelah dipuji, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka berani menyekutukan Allah, maka akan terhapus seluruh amalan mereka. Jadi berat atau tidak mempertahankan amal? Berat mempertahankan pahala amal. Ini yang pertama, yaitu kita harus menghindari segala bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingatkan keluarga kita, kita ajarkan tauhid, kita hidupkan tauhid dalam keluarga kita. Kemudian yang harus kita hindari, poin kedua setelah beramal, hati-hati juga nih, menzalimi dan menyakiti kaum muslimin. Menzalimi dan menyakiti kaum muslimin. Ternyata menzalimi dan menyakiti kaum muslimin bisa menghapus pahala amalan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Menurut kami, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta dan benda. Itu menurut kami, dan menurut kita juga seperti itu kan? Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta dan benda. Ternyata menurut itu juga yang dipahami oleh para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat, tapi akan tetapi wayati waqad syatama hadza, tapi dia datang, tapi selama di dunia dia mencela orang lain. Mencela, syatama artinya mencela, mengejek. Waqadha hadza, dia menuduh kaum muslimin, menuduh zina, qadzaf. Wa akala mal hadza, dia memakan harta haram. Wa safaka dam hadza, dia menumpahkan darah kaum muslimin. Dia menumpahkan darah kaum muslimin. Termasuk bentuk penumpahan darah adalah kita menjadi sebab tertumpahnya darah kaum muslimin, yaitu dengan menyebarkan apa? Berbagai macam fitnah, provokasi. Itu termasuk sebab musabab tertumpahnya darah kaum muslimin. Hati-hati dengan lisan. Wa daraba hadza, dia memukul orang tanpa hak. Fayu'ta min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka pahalanya diambil sesuai kadar kezaliman yang dia lakukan terhadap kaum muslimin. Diambil dan dilemparkan atau dioper ke orang yang disakitinya, orang yang dizaliminya. Fa in funiyat hasanatuhu atau fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih, jika ternyata pahala amalnya sudah habis namun hutang kezalimannya masih tersisa pada orang lain, apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahum
faturihat alaihi thumma turiha finnar. Dosa-dosa orang-orang yang dizalimi dipindahkan ke orang yang menzalimi. Ketika pahala amalnya sudah habis untuk membayar hutang kezaliman, ternyata kezalimannya belum terbayar lunas, maka dosa-dosa orang tersebut yang dizalimi dipindahkan ke orang yang menzalimi ini. Sehingga tertumpuklah dosa di atas dosa. Pahala sudah habis. Tsumma turiha finnar. Maka dengan itu habislah pahalanya dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Sulit atau tidak? Mempertahankan pahala amal sulit atau tidak? Sulit. Apalagi sekarang di zaman online. Kita bisa menggibah siapapun lewat online. Orang bisa menipu siapapun lewat online. Orang bisa memakan harta, memisahkan suami istri lewat online. Tinggal buat akun palsu, chat suami orang, istri orang, cerai. Tinggal fitnah orang lewat Facebook atau Instagram, semuanya rusak. Fasilitas maksiat begitu terbuka. Sedangkan lisan dan jempol kita susah untuk ditahan. Sulit atau tidak? Belum lagi dosa ghibah. Kalau dalam sehari kita menggibah 5 orang, maka dalam setahun kita menggibah berapa orang? Atau kita hitung. Sehari 5 orang yang kita gibah. Kali setahun berapa? 365 ya. Kalau sehari kita menggibah 5 orang, maka dalam 1 tahun kita telah menggibah 1825 orang. Kalau kita hidup menggibah selama 60 tahun, kalikan 60 tahun, maka kita telah menggibah 109.500 orang yang akan kita hadapi satu persatu di hari kiamat, meminta ridha dan maaf mereka. Ini baru dosa ghibah, belum dosa-dosa yang lain. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah, yang pertama tadi menyekutukan Allah, yang kedua menzalimi kaum muslimin. Yang ketiga adalah bermaksiat dikala sendiri. Tidak ada orang lain yang melihat. Apa yang sering kita lakukan dalam kesendirian, itulah kita yang asli. Kalau depan orang ramai, depan jamaah, semua orang bisa soleh. Apalagi depan kamera, semua orang bisa menjadi orang baik. Tapi hakikatnya keimanan kita adalah apa yang kita lakukan dalam kesendirian. Itulah letak ujian kita yang berat. Apakah kita akan tetap menjadi orang baik, atau ternyata kita menjadi orang seburuk-buruknya manusia. Di depan HP, apa yang kita lakukan? Di depan YouTube, apa yang kita tonton? Bisa jadi orang menganggap kita soleh, tapi tontonan kita, apa yang kita lakukan dalam kesendirian? Rasulullah SAW bersabda, La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamah fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an manthura. Aku mengetahui ada segelintir orang dari kaumku, kata Nabi Muhammad SAW. Mereka suatu hari nanti pada hari kiamat membawa sebesar gunung pahala. Bayangkan sebesar gunung pahala. Pahalanya itu sebesar gunung. Fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an manthura. Tapi Allah jadikan itu debu yang berteberangan. Terbang semuanya. Tidak ada yang sisa. Seseorang yang datang dengan pahala sepenuh gunung, tapi Allah jadikan semuanya sia-sia. Thawban berkata, Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana hatta la nakuna minhum. Wahai Rasulullah, beritahu kami siapa orang-orang tersebut, agar kami tidak terjatuh dalam dosa itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ama innahum ikhwanukum. Mereka adalah saudara-saudara kalian seiman. Wa min jildatikum, dari suku kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga salat malam sama seperti kalian salat malam. Walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tapi mereka adalah kaum ketika mereka menyendiri, mereka melakukan maksiat dalam kesendirian. Mereka tidak takut-takutnya bermaksiat dalam kesendirian. Maka Allah jadikan pahalanya yang segunung ini hancur.
hancur berantakan, tidak ada yang tersisa. Ini yang ketiga. Sulit atau tidak? Semakin sulit ya. Semakin pertama sulit, kesyirikan sulit. Yang kedua, menzalimi kaum muslimin. Tidak menggibah, tidak menuduh, tidak sulit. Yang ketiga, sulit lagi. Sulit. Karena HP ini adalah seluruh isi dunia, buruk dan baiknya, yang ditampung dalam satu benda kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Semua keburukan yang di dunia ini ada dalam HP. Semua keburukan. Antum cari apa? Ada dalam HP. Antum melakukan semuanya tanpa diketahui oleh orang lain, bisa. Kalau bukan karena rasa takut kita kepada Allah yang menghalangi kita untuk bermaksiat di kala sendiri. Kemudian yang terakhir adalah yang harus kita hindari, yang dapat membatalkan amalan, yaitu menyebut-nyebut sedekah setelah kita bersedekah, menyebutnya sampai menyakiti orang yang kita beri sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya sampai menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Makanya ya ikhwah, ini nasihat untuk diri anda sendiri, kemudian kita semuanya. Kalau bisa, jangankan kamera, jangankan sosial media, kalau bisa tangan kiri kita tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan kita. Saking pentingnya menjaga perasaan orang yang kita beri sedekah. Jangan sampai setiap kali sedekah kita selfie, kita upload. Meskipun misalnya niat kita untuk memotivasi orang lain di Facebook, atau hati-hati terhadap niat. Ini lemah sekali, hati ini lemah sekali. Iya, kalau kita dipuji oleh laki-laki mungkin tidak tergoyah iman kita. Tapi kalau ternyata yang memuji kita di sosial media perempuan, wanita, siapa yang menjamin hati kita tidak tergoyah? Siapa yang menjamin? Makanya hati-hati. Kalau bukan karena kebutuhan mendesak dari yayasan untuk kebutuhan dokumentasi, kalau bisa tangan kiri kita tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan kita. Kalau bisa, usahakan. Jangan sampai. Bayangkan antum di posisi penerima sedekah, kemudian diviralkan di seluruh dunia. Sedih rasanya. Iya, kalau kita nggak sedih, keluarga kita yang melihat, ya salam, anak saya viral. Sedih rasanya. Jangan sampai menyakiti hati orang lain dengan atas nama sedekah. Kalau bukan karena kebutuhan mendesak dari yayasan untuk kebutuhan dokumentasi. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah bersama anaknya, siapa? Nabi Ismail. Padahal yang beliau adalah seorang nabi, Khalilullah, seorang mendapatkan taufik untuk ikhlas, yang sudah pasti amalannya diterima. Ternyata setelah beramal, setelah membangun Ka'bah, beliau berdoa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami ini. Tidaklah Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini kecuali karena rasa takut, rasa khawatir amalannya tidak diterima. Subhanallah, sekelas Nabi Ibrahim masih memiliki rasa khawatir apakah amalannya diterima atau tidak. Sehingga setelah membangun Ka'bah, setelah beramal soleh, beliau mengatakan apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan juga di antara doa yang sering kita panjatkan setiap pagi adalah wa amalan mutaqabbala. Dan aku memohon kepadamu ya Allah amal yang diterima. Jadi kesimpulannya ya ikhwah, jangan hanya sekedar beramal, yang penting amalan ini selesai dilakukan. Perhatikan apa yang penting kita perhatikan sebelum beramal, di saat kita beramal, dan setelah kita beramal. Tapi barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa diamalkan. Kalau ada salah dan keliru, kabarkan kepada kami, karena itu dari kami dan syaitan. Kalau ada benarnya, murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.